Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rizky Fadilah, NIM 250934720260 di mata kuliah Probabilitas dan Statistik, materi rentang keyakinan. Selanjutnya kita ada sebuah studi kasus. Sebuah pembangkit listrik tenaga surya baru saja kedatangan 10.000 panel surya baru. Pihak pabrik bilang produk mereka yang paling oke atau paling baik lah di antara pabrik-pabrik lainnya. Kita sebagai engineer nggak boleh percaya gitu aja, karena nggak mungkin ngetes semuanya. Kita ambil 5 sampel acak sebagai sampel penelitian untuk membuktikan apakah yang dikatakan pabrik itu benar. Di sini ada data efisiensi sampel dalam bentuk persen. Yang pertama ada 18%, yang kedua 20%, yang ketiga 19%, yang keempat 21%, yang kelima 17%. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan rentang keyakinan. Selanjutnya, apa itu rentang keyakinan? Dan mengapa kita menggunakan rentang keyakinan? Rentang keyakinan adalah rentang nilai dalam statistika yang digunakan untuk mengestimasi parameter populasi, seperti rata-rata yang tidak diketahui. Berdasarkan data sampel, dengan tingkat kepercayaan tertentu, rentang ini memberikan batas bawah dan atas, menunjukkan seberapa tepat perkiraan tersebut, bukan sekedar angka tunggal. Contohnya gini, jika rata-rata berat produk sampel adalah 100 gram, dengan interval kepercayaan 95%, yaitu 98 sampai 102 gram. Artinya, kita 95% yakin rata-rata berat produk sebenarnya di populasi ada di antara 98 hingga 102 gram. Mengapa menggunakan rentang keyakinan? Yang pertama, memberikan kisaran nilai di mana parameter populasi sesungguhnya kemungkinan besar berada. Yang kedua, menghitung tingkat kesalahan atau margin of error dari data sampel yang terbatas. Yang ketiga, membantu pengambilan keputusan teknis dengan kepastian statistik, yaitu 95%. Yang pertama, kita menghitung rata-rata. Rumusnya mu sigma X inisial dibagi N. Sini ada data sampelnya 18, 20, 19, 21, 17. Yang kalau ditotalkan yaitu menjadi 95. Dan N karena banyak datanya ada 5, kita masukkan N-nya jadi 5. Jadi 95/5. Didapat rata-rata sampel ya ini 19. Jadi rata-rata sampelnya yaitu 19%. Selanjutnya standar deviasi sampel. Standar deviasi sampel yaitu rumusnya adalah S sama dengan akar sigma X inisial dikurang X bar kuadrat dibagi N-1. Lalu, kita masukkan ke dalam rumusnya S ya ini sigma X inisial min X bar kuadrat dibagi N-1 sama dengan akar 10/4. 10 itu didapat dari selisih dan rata-rata dari data sampel awal dan data sampel yang rata-rata. Contohnya gini, di sini rata-rata sampelnya tadi 19%, di sini data sampel pertama itu 18, yaitu kurang 1 dari rata-ratanya 19. Kita masukkan 1 ditambah 20 itu lebih 1 dari rata-rata 19. Dikuadratkan menjadi tetap 1. Selanjutnya ditambah 19, karena ini selisihnya 0, dikuadratkan pun akan hasilnya tetap 0. 21 selisih 2 dari 19 yang kalau kita kuadratkan menjadi 4. Dan 17 itu selisih kurang 2 dari 19 yang kita kuadratkan menjadi 4. Jadi totalnya adalah 10. Nah, kita masukkan X inisial min X bar kuadratnya itu 10 dibagi N min 1.
hasilnya 4. Karena di sini banyak datanya ada 5, dikurang 1 hasilnya menjadi 4. Dan hasil akar 10 dibagi 4 adalah 1,581. Jadi standar deviasinya adalah 1,581%. Selanjutnya kita akan menghitung margin of error atau E. E sama dengan T dot S per akar N kuadrat. S-nya kita dapat dari standar deviasi, yaitu 1,581 dibagi akar N, yaitu akar 5, sama dengan 2,236, hasilnya 0,707. Dan kita masukkan ke rumus, yaitu E sama dengan T dot S per akar N sama dengan 2,776 dikali 0,707, hasilnya adalah 1,962. Pasti dari kalian banyak bertanya-tanya, dari mana dapatnya angka 2,776. Nah, angka 2,776 itu adalah nilai ketepatan dari T tabel untuk kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan. Jadi, angka 2,776 itu didapat dari T tabel, teman-teman. Selanjutnya dikali oleh rumus dari S per akar N, ya ini hasilnya 0,707, yaitu kita kali hasilnya adalah 1,962. Hasil akhirnya rentang keyakinan kita tadi 95%, kita hitung batas atas dan bawah. Batas bawah yaitu rata-rata 19% dikurang E, dan batas atas yaitu rata-rata ditambah E. Nah, kita hitung batas bawahnya, 19% dikurang 1,962%, hasilnya adalah 17,038%. Dan batas atasnya yaitu 19% ditambah 1,962%, sama dengan 20,962%. Kesimpulannya adalah rentang keyakinan 95% yaitu 17,038% dikurang 20,962%. Kita yakin 95% bahwa rata-rata efisiensi populasi panel surya berada dalam rentang tersebut, yaitu 17,038% dan sampai 20,962%. Hasil ini menunjukkan konsistensi produk terhadap standar efisiensi energi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat sanggahan atau pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.